Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan kisah tentang siapa sebenarnya Raja Zulkarnain, pembuat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih untuk menonton sampai akhir video. Untuk mendapatkan manfaat dari kisah ini, yuk kita simak kisahnya. Siapa Raja Zulkarnain? Hingga kini sosok Raja Zulkarnain masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mengutip buku Jejak Ya'juj dan Ma'juj karya Wisnu Sasongko, 2010, Ubaid bin Umar yang merupakan kalangan tabi'in berpendapat Raja Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula yang mengira beliau adalah Alexander the Great dari Makedonia. Adapun dalam tafsir Al-Quran, yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sebagian besar sejarawan berargumen Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips, pria keturunan Yunani murid Aristoteles. Ia hidup sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Zulkarnain berasal dari kota Makedonia, pernah memerangi Persia, dan menguasai kerajaan Darius. Beliau kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke India dan Mesir. Di Mesir didirikan kota Iskandaria untuk memperingati jasa-jasanya. Pendukung pendapat ini mengatakan dalam sejarah umat manusia, tidak ada raja yang dapat menguasai benua barat dan timur, kecuali Raja Iskandar Magduni. Al-Quran mengabadikan kisah istimewa tentang seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Diterangkan dalam surat Al-Kahfi, beliau diceritakan melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jihun, di negeri Balkah dekat kota Tirmis. Di sana, ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan karena bahasanya asing dan kecerdasannya rendah. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membantu menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Disinilah Raja Zulkarnain memperlihatkan kebijaksanaannya. Kaum yang tinggal di antara dua pegunungan tersebut mengadu kepada Raja Zulkarnain tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Raja Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Sebagai orang yang bijaksana, ia tidak mengharap imbalan apapun. Ia hanya meminta warga setempat untuk sama-sama membantunya. Mengutip dari Prof. Muhammad Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, Raja Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku seperti kekuasaan dan kekayaan, yang kamu lihat dan tidak lihat, lebih baik daripada yang kamu tawarkan itu. Karena itu tidak perlu memberi aku sesuatu, sebagai imbalan atau upeti. Aku hanya mengharapkan partisipasi kamu, maka bantulah aku, dengan kekuatan tenaga dan alat-alat, agar aku membuatkan di antara kamu dan mereka sebuah dinding yang kokoh, dan berlapis-lapis, sehingga menjadi penghalang bagi siapapun yang menyerang kamu." Dalam surat Al-Kahfi ayat 96, pada akhirnya Zulkarnain berhasil membangun tembok kokoh, yang terbuat dari besi dan tembaga. Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya karena sangat tinggi, dan mereka juga tidak dapat melubanginya, karena sangat kokoh. Kisah ini merupakan bukti kesalihan Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, 83-101, Zulkarnain adalah petualang yang memiliki keimanan yang kuat dan selalu menyeru kepada kebaikan. Ia adalah seseorang yang dirahmati dengan kecerdasan, pengetahuan dan teknologi, namun hal tersebut tidak membuatnya congkak. Ia malah menolong kaum yang tertindas, dengan ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Setiap muslim hendaknya mengambil hikmah dari kualitas kepemimpinan Raja Zulkarnain. Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengkisahkan kisah ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tentunya, syukron.